kita masih bisa belajar dari rumah kita masing-masing. Sekarang saatnya kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum menyanyikan lagu pertama, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan kasih setia-Mu yang masih kami rasakan hingga pada hari ini. Terima kasih telah mengumpulkan kami pada chapel kali ini. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati chapel kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan pujian bagaikan bejana.
Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bintang bencana siap dibentuk, di tangan-Mu terdapat kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami semua di tempat ini. Hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu untuk membantu kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo semuanya, kita bersyukur di pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Nah, mari kita mempersiapkan diri kita ya. Bagi kalian yang masih belum siap, teacher kasih kesempatan untuk mengambil Alkitab, mempersiapkan diri dengan baik, dan teacher akan hitung 1-5 untuk kita memulai. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mari kita memulai. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau di pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berikanlah kami hikmat sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, pagi hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Nah, setiap kita pasti pernah merasakan yang namanya sedih, kecewa,
menangis karena kehilangan sesuatu, seseorang, ataupun mungkin marah. Ya, dan kita biasanya menyebut hal-hal tersebut adalah sebuah pencobaan, penderitaan, hal-hal yang sulit untuk kita lalui, begitu. Dan biasanya ketika kita sudah melalui hal itu, kita akan bertanya, Tuhan, kenapa sih harus aku yang mengalami hal ini? Atau kenapa sih semua ini harus terjadi? Begitu ya, pasti setiap kita pernah bertanya seperti itu. Nah, juga banyak gitu ya, yang bertanya, Tuhan kenapa ya? Aku lahir di kondisi keluarga yang seperti ini. Kenapa papa mamaku seperti ini? Dan mungkin ada yang bertanya hari-hari ini, Tuhan kenapa sih harus ada pandemi? Kan semuanya jadi susah. Usaha-usaha banyak yang bangkrut, keluarga-keluarga banyak yang hancur, kemudian ekonomi Indonesia juga merosot. Kemudian mulai berpikir, aduh nanti masa depanku seperti apa ya? Kondisi keuangan papa mamaku seperti apa ya? Nah, pasti setiap kita bertanya akan hal-hal tersebut ya. Nah, tahukah kita bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan Tuhan bukan untuk menderita sebelum dunia jatuh ke dalam dosa. Namun, karena dunia jatuh ke dalam dosa, maka hal-hal yang kita pertanyakan tadi itu selalu ada di sekitar kita. Dan kita tidak bisa menghindari hal itu. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu ayat ya di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Mari kita buka bersama-sama 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Nah, saya mau setiap kita membaca ayat ini dengan membuka suara ya, dimanapun kita berada. Oke? 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saya akan hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, Korintus itu sebenarnya kota yang seperti apa sih? Sehingga Paulus menuliskan surat seperti itu. Nah, kita akan sedikit membahas tentang sejarah ya. Korintus adalah salah satu kota yang besar pada saat itu sebagai pusat perdagangan. Bayangkan ya betapa ramainya kota itu. Nah, selain itu, kota Korintus ini dikenal dengan kota yang suka sekali menyembah berhala. Bagi kalian yang suka sekali dengan mitologi Yunani, pasti tahu dewi ini, Dewi Afrodit. Dewi apa itu? Iya benar, Dewi Kecantikan. Nah, selain Dewi Kecantikan juga masih banyak dewa-dewa lain yang dipuja-puja di daerah tersebut. Nah, selain mereka terkenal dengan menyembah berhala, mereka juga mengalami yang namanya konflik. Banyak sekali konflik yang terjadi. Ada kejahatan di mana-mana, perzinahan di mana-mana, gitu ya. Dan masih banyak lagi permasalahan yang ada. Nah, anak-anak, sesungguhnya apa yang terjadi di Korintus pada saat itu kurang lebih sama dengan apa yang kita alami hari-hari ini, begitu. Nah, mari kita mengingat bersama, ini hal yang paling penting, bahwa firman Tuhan tidak pernah berkata bahwa Allah itu mencobai manusia. Ya, betul. Allah tidak pernah mencobai manusia. Hal ini tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 13. Mari buka Alkitabnya sama-sama ya. Yakobus 1 ayat yang ke-13. Nah, saya akan membacakannya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak pernah mencobai siapapun. Nah, kemudian kita bertanya dong, lalu pencobaan ini datangnya dari mana kalau bukan dari Allah? Jawabannya adalah dari keberdosaan kita, dari dosa. Ingat, Tuhan pernah berkata bahwa dosa itu upahnya adalah maut. Sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang membuat kita sangat-sangat kesulitan. Itu dosa. Karena apa? Karena dosa adalah menentang kehendak Allah. Nah,
Namun kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dengan satu tujuan. Kenapa? Supaya kita bergantung kepadanya. Nah, kita akan sedikit membahas tentang Yunani lagi ya. Kembali lagi ke sejarah sedikit saja. Nah, orang-orang Yunani adalah orang-orang yang dikenal dengan kepintarannya. Betul ya? Banyak istilah-istilah pengetahuan yang datangnya dari sana. Contohnya adalah geografi, gitu ya. Itu adalah istilah yang asalnya dari bahasa Yunani, begitu. Nah, orang-orang Yunani pada masa itu, ketika Alkitab dituliskan juga waktu itu ya, mereka memahami bahwa dunia atau alam semesta dalam kosmologinya, begitu, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu di atas langit, di bawah langit, dan di bawah bumi. Ya, jadi mereka memahami bahwa alam semesta ini atau dunia ini terbagi menjadi 3 bagian. Atas langit, bawah langit, dan di bawah bumi. Begitu ya. Sehingga seringkali Alkitab itu menuliskan kata-kata menggunakan kalimat-kalimat yang tadi. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain Yesus Kristus. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari hal ini? Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa apa yang kita rasakan hari-hari ini sebatas apa yang ada di bawah langit, apa yang bisa kita lihat saja. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di atas langit dan di bawah bumi. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang berdosa, dan apa yang kita lihat di bawah langit ini semuanya berdosa. Namun Tuhan selalu bilang kepada setiap kita, kita harus melihat ke seseorang yang ada di atas langit, yaitu Tuhan sendiri, pribadi yang setia, pribadi yang selalu menolong kita, ya. Sehingga seringkali pemazmur, ketika kita membaca kitab Mazmur ya, pemazmur selalu mengajak kita untuk melayangkan pandangan kita kepada yang di atas. Kenapa? Karena dari situlah datangnya pertolongan. Dari sana kita berasal dan kita sedang menuju ke arah sana. Dan di sanalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita tentunya, karena Dia omnipresence, begitu. Nah, Allah yang ada di atas langit sana itu mengetahui segala hal yang kita nggak tahu. Seperti yang tadi kita pertanyakan di awal, kenapa terjadi ini, kenapa terjadi pandemi, kenapa aku mengalami hal-hal yang sulit. Kita nggak pernah tahu, karena kita melihat apa yang ada di bawah langit, gitu ya. Tetapi Dia yang ada di atas langit mengetahui semua hal yang kita nggak tahu. Oleh karena itu, kita harus bergantung kepadanya, begitu ya. Kita harus memandang kepada Allah. Nah, sekarang respon kita seperti apa? Ada 2 respon biasanya yang terjadi, ya. Yang pertama, kita akan mengeluh, grumbling, dan ujung-ujungnya kita akan mendapatkan kehidupan yang berat banget, selalu mengeluh, dan ujung-ujungnya kepahitan, hidup kita akan kacau. Atau kita akan menikmati pencobaan itu. Hah? Pencobaan kok dinikmati sih, teacher? Gimana maksudnya? Iya betul, dinikmati. Dalam artian kita menikmati ini dengan hati dan iman yang tertuju kepada Tuhan. Kita menangis, iya. Kita khawatir, iya. Kita senang, iya tentunya. Tapi kita melewati semuanya itu, menghadapi semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan, ya. Nah, namun berita baiknya adalah memang segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu berdosa. Tetapi Allah, Kristus sendiri ikut merasakan apa yang namanya penderitaan di dunia. Misalnya kita cerita kepada seseorang, aduh aku kok ngalamin hal-hal yang seperti ini ya. Kemudian orang itu tidak pernah merasakan penderitaan. Apa yang kita katakan? Ya kamu enak, kamu kan gak pernah ngalamin. Tetapi tidak dengan Tuhan kita. Tuhan kita mengalami terlebih dahulu apa yang sulit yang ada di dunia ini. Ya, Dia pernah dicobai di padang gurun oleh iblis ya waktu itu. Dan Dia mengalahkannya dengan firman Tuhan. Dan akhirnya Dia menanggung semua konsekuensi dosa yang kita alami gitu ya. Dosa yang begitu menyakitkan, begitu mengerikan.
dan dia tidak menghindar. Dia menghadapi itu dengan setia. Dia menghadapi itu karena dia setia kepada Bapa yang ada di surga, dan dia menghadapi itu sampai naik ke kayu salib. Begitu luar biasa Tuhan kita, ya. Nah, Kristus adalah contoh yang sempurna buat setiap kita ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit. Mari datang kepadanya. Mari kita melihat apa yang ada di atas langit, pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari berespon dengan baik, berespon dengan menikmati setiap hal yang mungkin sulit buat setiap kita, tetapi kita akan menjalannya bersama-sama dengan Tuhan. Ada satu lagu yang indah sekali diciptakan di tahun 1950 oleh seorang penyair dan penulis yang bernama Ira Steenveld. Pada waktu itu, ketika dia menulis lagu ini, dia mengalami banyak hal yang terjadi di dalam hidupnya. Dia melayani Tuhan, tetapi dia ditinggalkan oleh istrinya, kehidupannya menjadi kacau. Namun dia percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya tidak melebihi kekuatannya. Nah, mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Mungkin bagi kalian anak-anak milenial tidak terlalu familiar dengan lagu ini ya, tetapi kita bisa sama-sama melihat liriknya, meresapi liriknya, dan bagi yang bisa menyanyikan lagu ini, mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Nah, di sini teacher sudah kedatangan teacher Gustav yang akan mengiringi dan menyanyi bersama-sama dengan kita. Harapannya ini akan menjadi doa bagi setiap kita. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Dia Allah yang memegang kehidupan kita. Dia Allah yang memegang hari esok kita. Oleh karena itu kita harus melihat kepada apa yang ada di atas langit. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Banyak hal yang terjadi di dalam hidup kami yang membuat kami bertanya-tanya, mengapa kami harus menghadapi hal ini? Tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan selalu setia di dalam kehidupan kami, dan Tuhan menolong, meneguhkan kami, dan kami akan melewati bersama-sama dengan Tuhan, dan kami percaya kekuatan yang dari Tuhan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan limpahkan terus-menerus dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang di luar sana sedang berjuang
dalam kehidupannya, mungkin dalam hal ekonomi, mungkin dalam hal kesehatan. Biarlah Tuhan terus menolong setiap mereka untuk mereka bertahan dan melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Ini kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih telah mengikuti chapel pada hari ini, dan juga terima kasih untuk Curwino yang sudah membantu, dan terima kasih untuk pelayanannya dari kelas 10. Kami juga mengingatkan Anda semua untuk menyumbang dan mendukung acara charity kami. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa melihat poster yang ada di grup Esprit de Corps. Menyumbanglah sebelum menyumbang itu dilarang. Untuk menutupi chapel pada hari ini, saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan hari ini. Kami bisa melakukan ibadah walaupun secara virtual, namun kami tetap bisa merasakan hadirat-Mu. Tuhan, berkati untuk kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan. Amin. Terima kasih.